Bapak Ibu semuanya, pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan semua jenis pendidikan. Artinya, pendidikan jarak jauh ini bisa diimplementasikan dengan tatap muka atau dual, gitu ya. Bisa kita saling berinteraksi. Kemudian cakupan dari pendidikan jarak jauh ini adalah berbasis pada mata pelajaran atau mata kuliah pada bidang studi kita. Artinya jika ini adalah di tingkat pendidikan dasar menengah, maka ini bisa bermuatan mapel kita, mata pelajaran. Untuk di perguruan tinggi tentu kita masuk kepada mata kuliah. Menghadapi era yang semakin canggih begitu Bapak Ibu dalam berkomunikasi, di dalam informasi, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan rambu-rambu kepada kita untuk menyikapi fenomena yang semakin cepat dan berubah juga dengan cepat untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Untuk keterampilan yang dibutuhkan yang ada di dalam buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 itu ada 4C atau juga ada tambahannya 1 yaitu 5C. Yang pertama 4C adalah critical thinking, yang kedua adalah kreatif dan inovatif, yang ketiga adalah communication skill, kemudian kolaborasi, dan yang kelima adalah confident. Tanpa kepercayaan diri, Bapak Ibu, seseorang walaupun cerdas, walaupun kreatif dan inovatif, walaupun punya relasi banyak, tanpa confident dan komunikasi yang baik, tentu tidak akan terwujud banyak hal dalam rangka merealisasikan ide-ide besar di era sekarang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan, tentu kita harus berpikir kembali, tindak lanjut apa yang harus kita lakukan dalam kondisi pandemi sekarang ini. Maka Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa melakukan pendidikan atau proses belajar mengajar tatap muka, maka kita bisa melakukan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk dunia maya, begitu ya, seperti yang kita lakukan. Waktunya pun bisa disesuaikan. Di dalam desain instruksional, waktu itu ada yang disebut dengan sinkron dan asinkron. Sinkron adalah pada saat ini. Kita men-setting waktu 2 jam, pukul 9 sampai pukul 10. Bapak Ibu gabung semua, ini adalah waktu sinkron. Waktu asinkron, maka Bapak Ibu hanya diberi waktu, misalnya UAS. Bapak Ibu silahkan masuk ke link yang diberikan, terserah Bapak Ibu, yang penting waktunya 1 hari. Tanpa ditunggu dan tanpa kita bertatap muka langsung pada jam-jam tertentu, maka ini disebut asinkron. Berikutnya, di dalam desain instruksional, ini ada interaksi. Interaksi dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu, ini ada yang langsung, tatap muka, ada juga yang melalui dunia maya. Kemudian ada yang asinkronus mandiri, artinya Bapak Ibu tidak diarahkan oleh para pendidik, baik itu guru maupun dosen. Bapak Ibu mengerjakan segala sesuatu sendiri, seperti tugas mandiri misalnya begitu ya. Kemudian juga asinkronus, yaitu dalam bentuk kolaboratif. Alhamdulillah hari ini IIEC menggandeng Uninus, menggandeng juga kampus yang luar biasa. Kita harus banyak belajar dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Khususnya terima kasih untuk kolaborasi nanti dengan Bapak Dr. Didi. Semoga bahasa Jermannya nanti bisa ditularkan kepada kita sedikit-sedikit. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita berpikir kritis, pembelajaran jarak jauh, konteks ini bila diberikan mulai
jenjang pendidikan RA sampai perguruan tinggi, tentu kita akan menghadapi tadi kendala-kendala. Untuk tantangan dan peluang, Bapak Ibu, saya menyoroti unsur manusia. Seperti kita ketahui bahwa manusia tidak hanya harus digali sisi kognitifnya saja, namun juga harus digali spiritualnya atau sikapnya, kemudian juga digali keterampilannya. Di dalam SKL atau standar kompetensi lulusan, itu lulusan atau output dari pendidikan itu harus memiliki sikap. Ini ada dua, sikap spiritual dan sikap mental. Kemudian ada psikomotor atau keterampilan, dan ada pengetahuan. Dari unsur-unsur manusia ini, Bapak Ibu, ketika kita melakukan pendidikan jarak jauh atau proses pembelajaran jarak jauh, di mana kita hanya menggunakan media online, perlu kita berpikir kritis. Mungkin bisa difasilitasi melalui media daring seperti ini. Namun ada hal yang perlu kita pahami bersama. Esensi manusia adalah karakternya, interaksinya, kemudian bagaimana spiritualnya. Ini yang perlu kita kritisi, maka proses pembelajaran terintegrasi tidak hanya online, namun juga harus tatap muka. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari rekan dari daerah lain. Contohnya di Papua yang pernah saya ke sana, itu sekali. Di tengah hutan di Raja Ampat, itu ada satu sekolah yang didirikan saudara-saudara kita di sana. Itu untuk MI, Madrasah Ibtidaiyah. Di tengah hutan, Bapak Ibu kebayang, dikelilingi oleh laut lepas. Itu ada 200 siswa di sana. Untuk menjalin komunikasi, penambahan ilmu pengetahuan bagi guru-guru, tentu banyak sekali kendala. Selain kendala uang, transportasi, gitu ya. Ataupun dari Bapak Ibu pendidik, guru atau dosen, dan ini juga datang dari eksternal atau berada di eksternal. Untuk di internal misalnya Bapak Ibu, kelemahan kita dalam teknologi, sebab tidak semua manusia, tidak semua kita itu paham semua ilmu. Sehingga ketika saya misalnya, kompetensi saya adalah bidang pendidikan Islam, maka ketika teknologi saya pun tetap harus terbata-bata belajar, begitu ya. Namun dengan semangat, insya Allah Bapak Ibu akan mampu meningkatkan kompetensi diri kita. Rasa malas, rasa enggan, rasa malu atau kurang. Untuk itu Bapak Ibu perlu satu komunitas, diantaranya adalah intermedia, untuk kita saling menyemangati, memotivasi, agar Bapak Ibu mampu sedikit-sedikit mengurangi kendala internal, yaitu malas, malu, begitu ya, saya mah tidak bisa. Nah itu kita
harus eliminir, kita kurangi seperti itu. Untuk era masa depan, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jangan pernah jadi follower. Jangan selalu jadi follower. Bapak Ibu berusaha untuk menjadi leader. Baik itu di skop yang sempit maupun mulai merambah ke skop atau ke area, ke lingkungan yang lebih luas lagi. Untuk faktor eksternal dalam proses pembelajaran tentu banyak hal Bapak Ibu. Apakah itu kendala dari sinyal, kuota yang karena Zoom ini begitu cepat begitu ya menyerap kuotanya, maka itu adalah eksternal. Kemudian cuaca dan seterusnya. Ini perlu kita pahami bersama sehingga harapannya adalah pembelajaran jarak jauh dalam kondisi pandemi sekarang ini menjadi satu bagian proses terintegrasi dalam membina anak-anak kita atau peserta didik untuk tetap mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selebihnya nanti pengalaman-pengalaman bagaimana proses belajar, mengajar melalui daring seperti ini bisa dibagi oleh rekan-rekan yang sudah siap dari berbagai unsur. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.